Nah, bagi sahabat muslim semuanya yang ingin mengetahui dan ingin lebih detail mengenal sarung Samarinda yang asli atau yang fake, lihat di sininya nih. Nah, di sini kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semua, perkenalkan nama saya Muhammad Robiadur bersama rekan saya Muhammad Ilyasa. Kami adalah owner dari @sarangsarung.id. Ini kita akan membahas atau mengulik tentang sarung Samarinda, karena banyak dari sahabat muslim semua yang suka dengan sarung ini karena mereka mutabaah atau mengikut dengan pakaian atau fashion ulama tanpa mengetahui terlebih dahulu tentang sarung klasik ini. Nah, makanya kami di sini berinisiatif untuk membuat video ini untuk memudahkan kalian untuk mengetahui tentang sarung ini tanpa ribet untuk mencari-cari informasi di Google dan lain-lain. Karena di sini kami sudah merangkum semua informasinya. Nah, jadi ceritanya kami kemarin bikin question box di Instagram @sarangsarung untuk mempersilahkan para sahabat muslim sekalian yang ingin bertanya dan mengetahui lebih detail tentang sarung Samarinda ini. Oke, dari question box kemarin timbullah dan masuk beberapa pertanyaan di Instagram, dan dari beberapa pertanyaan tersebut kami ambil 5 pertanyaan terbaik dan akan kami jawab lewat video ini. Oke, langsung saja dari pertanyaan pertama. Sarung apa sih sarung Samarinda ini, Bang? Jadi ada yang bertanya ini, sarung apa sih sarung Samarinda ini? Langsung aja Bang Yes, jelaskan. Jadi sarung Samarinda ini adalah salah satu sarung klasik yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang klasik? Karena sarung ini sudah ada dari tahun 1668 dan pembuatannya sarung ini menggunakan ATBM, yaitu alat pembuatan mesin. Jadi sarung ini pembuatannya 100% tidak menggunakan mesin pabrik, sehingga lebih berasa aura seninya ketika dipakai. Oh, jadi gitu ya Bang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini ada yang bertanya, bagaimana sejarahnya sarung Samarinda ini? Sejarahnya ada nggak Bang? Oke, jadi sejarahnya kerajinan sarung tenun Samarinda ini dibuat oleh para perantau Bugis dari Sulawesi yang tinggal di pesisir Sungai Mahakam pada tahun 1668. Jadi menurut cerita, keadaannya mereka ini adalah tentara yang diutus oleh kerajaan Sulawesi menuju kerajaan Kutai untuk menyepakati perjanjian antara kerajaan Goa dan Belanda. Nah, disinilah awal mula sarung Samarinda itu ditenun oleh istri-istri tentara tersebut. Sembari menunggu suami mereka pulang bekerja, mereka memanfaatkan waktu dengan menenun sarung yang sudah menjadi tradisi leluhur mereka turun-temurun sejak di tanah Sulawesi. Dan ternyata sarung bermotif kotak-kotak yang mereka buat banyak menarik perhatian orang-orang untuk membelinya karena mutu dan kualitasnya yang tinggi. Lalu saking menarik perhatian sampai pada tahun 1960 sarung tenun Samarinda ini mengalami masa jaya-jayanya. Tercatat hingga 1.300 penenun sarung di kala itu. Dan pada tahun 1972 sarung Samarinda ini pernah diikut sertakan dalam event pameran busana di Berlin, Jerman oleh Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional atau LPIN di Jakarta. Jadi sejak inilah sarung Samarinda ini dulunya terkenal hingga di berbagai negara seperti Jerman, Belanda, Australia, India, Filipina, Indonesia, Singapura, dan lain-lain. Oh, rupanya sejarah sarung Samarinda ini sudah dari lama ya Bang? Ya, sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini ada yang bertanya, bagaimana cara mengetahui sarung Samarinda yang asli atau yang fake atau palsu? Jadi gimana, mungkin ada ciri-cirinya atau jenis-jenisnya, apa yang asli gimana, yang palsu gimana? Mungkin Bang Ilyas akan menjelaskan lebih detail. Jadi untuk membedakan sarung yang asli atau original, yaitu apabila diraba kainnya akan terasa kasar namun sejuk ketika dipakai, dan sarungnya menggunakan sambung tengah dengan khasnya.
karena sarung yang asli tidak pernah disambung dengan jahitan mesin untuk menjaga kemurnian seninya. Gitu loh, Bi. Ini contohnya Ya, kita buka satu. Nah, jadi di sini Robi jahit lengan. Nah, bagi sahabat muslim semuanya yang ingin mengetahui dan ingin lebih detail mengenal sarung Samarinda yang asli atau yang fake, lihat di sininya nih. Nah, di sini kan ada jahit tengah. Jadi jahitan tengah ini asli memakai jahitan tangan, tidak menggunakan jahitan mesin dia. Kalau pakai jahitan mesin itu sarung Samarinda yang fake. Nah, ini ciri-ciri sarung Samarinda yang asli. Nah, sini ada jahit tengah. Ini ada Ya, dan ini murni menggunakan jahit tangan. Nah, jadi itu ciri khas sarung Samarinda yang asli. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Apa perbedaannya sarung nomor 2, nomor 1 dan sarung yang super, Pak? Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu untuk sahabat muslim yang belum tahu. Jadi sarung Samarinda ini mempunyai 3 tingkatan kualitas. Yang pertama, kualitas standar atau sering disebut orang dengan sarung Samarinda nomor 2. Dan yang kedua, kualitas mewah atau yang sering disebut orang sarung Samarinda nomor 1. Dan yang ketiga, kualitas istimewa yang sering disebut orang dengan sarung Samarinda super. Jadi perbedaannya, sarung Samarinda nomor 2, nomor 1 dan yang super ini hanya dari segi benang. Kalau dari segi pembuatan semuanya sama. Nah, jadi perbedaannya, kalau yang nomor 2 ini benangnya menggunakan benang mesres, dan untuk yang nomor 1 benangnya menggunakan benang sutra yang diimpor langsung dari negara China. Dan untuk yang super benangnya menggunakan benang sutra juga, namun benang sutra yang high quality yang diimpor juga dari China. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang sarung nomor 2, nomor 1, nomor 1 super. Jadi perbedaannya hanya terletak di segi benang tadi ya. Dari segi Tapi pembuatan di sini kan kita mendengar tadi ada penjelasannya dari Bang Ilyas tentang impor. Nah, timbul pertanyaan begini, kenapa sih harus benangnya diimpor dari Cina? Yang saya penasaran, yang mungkin sahabat muslim juga penasaran, benangnya diimpor dari Cina. Apakah tidak ada bahan baku atau benangnya itu di negara kita sendiri? Kenapa harus impor dari Cina? Mungkin ada alasan tertentu. Mungkin Bang Ilyas bisa jelaskan lebih. Jadi pertanyaan ini pernah juga saya lemparkan kepada para penonton. Kata saya, kenapa benangnya ini harus dari impor? Kan di Indonesia juga ada ya. Jadi kata mereka, kami juga mengetahui di Indonesia juga banyak persediaan benang ya seperti tersebut ya. Tapi kalau dari segi harga mereka keberatan karena harga benang di Indonesia dengan Cina jauh lebih murah di negara China itu, Robi. Jadi pertimbangannya kenapa dia memilih benang atau bahan baku itu dari Cina, karena dia mempertimbangkan biaya produksi. Kalau dia beli di Indonesia mungkin kualitas benangnya sama, tapi harganya lebih mahal daripada Cina. Jadi mereka lebih mengambil impor benang dan bahan baku dari Cina untuk meminimalisir biaya produksi mereka. Oke, lanjut. Ada pertanyaan kelima. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Sarung Samarinda motifnya ada berapa sih? Oke, nah jadi untuk motif sarung Samarinda ini ada mempunyai 3 motif, dan masing-masing motif ada mempunyai makna dan histori tersendiri. Oke, jadi yang pertama itu motifnya ada motif kotak atau motif harta. Kenapa namanya motif harta? Jadi ceritanya waktu itu wakil presiden ada kunjungan pertemuan di Samarinda. Nah, jadi untuk menyambut
kedatangan beliau, maka diadakan acara pameran budaya. Kemudian beliau mengunjungi pameran tersebut, lalu beliau ditampilkan beberapa motif sarung oleh para pengrajin untuk dipilih sebagai souvenir, dan beliau memilih motif kotak-kotak begini. Ya, Robi. Jadi itu ya sejarah kenapa jadi dinamakan motif Hatta. Mungkin dapat saya simpulkan di sini. Jadi dulu Bapak Wakil Presiden kita yang pertama, Bapak Dr. Andos Muhammad Hatta, pernah berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur. Di sana diadakan event budaya dan juga pameran kerajinan, dan ikutlah ini sarung Samarinda diikut sertakan di sana, berpartisipasi. Para perajin di sana disuruh menampilkan beberapa hasil kerajinan dan diminta untuk Bapak Wakil Presiden itu memilih yang mana Ya, untuk hadiah ya sebenarnya beliau bawa pulang gitu ya. Dan alhasil beliau pilih ini yaitu motifnya motif kotak-kotak. Nah, dan di sanalah motif sarung Samarinda kotak-kotak dinamakan motif Hatta. ya, karena mengambil dari nama tersebut. Oke, baik. Motif yang kedua, motif pucuk rebung. Kenapa namanya pucuk rebung? Karena menurut cerita, motif lancip-lancip seperti ini menyerupai pucuk rebung atau anak bambu yang terbumbu. Itu Robi katanya. Jadi kenapa dinamakan pucuk rebung? Karena itu mungkin terinspirasi Ya, terinspirasi. rupanya dari anak bambu tersebut ya. Ya. Anak bambu itu namanya rebung, jadi Ya. dinamakan pucuk rebung. Jadi lanjut ke motif yang ketiga, ada motif anyaman palopo. Kenapa jadi namanya anyaman palopo? Karena motif anyaman ini pertama kali dibuat di desa yang namanya Palopo di Sulawesi, gitu Robi. Dan keempat ada motif bulika, motif udara, motif lemba suasa, dan ketujuh ada motif sabi. Ya, Nah, itulah tadi beberapa motif khas sarung Samarinda. Itu ada beberapa motif, tadi ada 7 ya kalau nggak salah ya. Pertama ada motif Hatta, ada motif rebung, motif palopo, bulica, udara, sabi, lebah, susah. ya, Gitu ya. Nah, jadi di antara semua motif ini yang paling dikenal orang-orang dan yang paling bestseller yaitu adalah motif Hatta, motif pucuk rebung, dan motif anyaman palopo. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang recommended nih, yang banyak mungkin peminat dari sarung Samarinda yang sering atau banyak peminat sarung menyukai dari 7 motif itu ada 3 motif gitu ya. Yang tadi ada motif Hatta, motif pucuk rebung, dan juga motif palopo. Luar biasa. Nah, jadi sarung ini bisa dibilang sarung tenun tradisional tertua yang ada di Indonesia. Ya, karena dari zaman kerajaan yang tadi diceritakan, sarung ini memang sudah ada hingga sampai saat ini turun-temurun. Dan juga menurut cerita, sarung ini namanya dulu bukan sarung Samarinda, tapi Tanjong atau sarung Bugis. Lalu karena Samarinda zaman dulu itu belum mempunyai souvenir atau khas oleh-oleh budaya, maka diresmikanlah sarung ini, namanya diganti dengan sarung Samarinda. Dan juga sarung ini biasanya dipakai oleh suku Bugis untuk mempelai laki-laki dalam acara pernikahan dan juga acara-acara penting, karena sarung ini dapat menarik perhatian banyak orang dengan motif corak warnanya yang sangat elegan dan memanjakan mata. Karena pewarnaannya, sarung ini dengan perhelai benang lalu ditenun, tidak seperti sarung biasa yang ditenun dulu baru diberi pewarnaan sehingga warnanya tidak mencolok. Jadi buat kalian yang ingin mencari sarung tenun yang murni 100% masih menggunakan seni tangan gitu ya, nyaman, pastinya berkelas dan juga mewah,
dan mempunyai banyak sejarah, maka sarung Samarinda ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Karena sarung tenun ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dan mutunya. Buktinya meskipun sudah melewati beberapa abad atau beberapa zaman, sarung Samarinda ini masih diproduksi hingga sampai sekarang ini. Oke, oleh karena pembeli dan pemakainya sangat puas. Dan apabila Anda memakai sarung Samarinda ini, pasti Anda akan terlihat berwibawa, berkarisma, dan akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika beribadah karena kelembutan dan kesejukan sutranya. Oke, jadi kalian kalau memakai sarung Samarinda ini, kalian akan merasa lebih nyaman untuk beribadah, merasa lebih nyaman untuk berpakaian, dan juga mungkin kalau pakai sarung Samarinda ini menjadi pusat perhatian orang-orang ya. Jadi bagi sahabat muslim sekalian yang ingin mempunyai sarung klasik seperti yang ada di depan kami ini, kalian tidak usah bingung belinya di mana. Kalian langsung saja buka Instagram, cari @sarungsarung.id atau bisa langsung order via Shopee, dijamin original dan juga barang akan kami cek sebelum kami kirim, dan tentunya termurah daripada store-store lain. Dan insya Allah pelayanannya tidak mengecewakan kalian. Dan pelayanannya kami sangat friendly, jadi jangan sungkan untuk bertanya dan mengorder. Oke. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan bagi teman-teman semua yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, saya Ilyas Dan saya Robi. mengucapkan akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.